Dan mengapa hal itu sangat penting sehingga mereka harus mengingat hal-hal ini. Dan itu dalam Ulangan 4:32-39 katakan, sebab cobalah tayangkan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman yang dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di bumi. Wah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang penciptaan di minggu penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayatnya yang keempat bagian pertama ya. Itu berbicara tentang menciptakan manusia, ada berbicara tentang bara menciptakan, ada berbicara tentang Adam manusia ya Adam ya di atas bumi. Dan apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan bahkan kau tetap hidup? Ya, tidak ada yang lain yang pernah mengalami pengalaman seperti bangsa Israel. Ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracu, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengarkan suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena apa? Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Maka Ia, Allah sendiri, telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ayat 39, sebab itu, ketahuilah pada hari ini, ketahuilah bukan nanti, tapi pada hari ini, sekarang, ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pelajaran sahabat kita katakan, Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu, bahkan sampai pada hal penciptaan itu sendiri, dan bertanya kepada mereka secara retoris, ya, apakah ada dalam semua sejarah hal-hal yang pernah dilakukan sama seperti yang dilakukan Allah bagi mereka? Apakah pernah tercatat? Oh, tidak pernah ya, tidak pernah. Kenyataannya, Dia menyampaikan kepada mereka untuk membuat mereka bertanya. Musa menyampaikan kepada mereka untuk membuat bangsa itu bertanya. Artinya, mereka harus belajar bagi diri mereka sendiri dan melihat apakah pernah ada hal yang sama yang mereka alami pernah terjadi sebelumnya. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan tersebut, Musa mencoba untuk membuat mereka menyadari apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Sehingga pada akhirnya mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepadanya oleh karena perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang paling penting dari perbuatan-perbuatan Allah adalah kelepasan dari Mesir, dan kemudian mungkin dalam beberapa cara yang bahkan lebih mengagumkan, bagaimana Allah berbicara kepada mereka di Sinai, di mana memungkinkan mereka untuk mendengarkan suaranya di tengah-tengah api. Bacalah Ulangan 4 ayat 40. Kesimpulan apa yang Musa inginkan supaya orang Israel miliki dari kata-kata ini tentang apa yang Allah telah lakukan untuk mereka. Jadi kita lihatlah, mari kita memulai dengan Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40 adalah satu panggilan Musa kepada mereka untuk setia, ya. Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita untuk setia, dan bagaimana caranya kita itu dinyatakan sebagai orang yang setia, yaitu pada saat kita memegang segala ketetapan dan perintahnya. Jadi kita tidak katakan, oh perintah Tuhan itu sudah kuno. Perintah Tuhan itu tidak perlu lagi kita turuti. Perintah Tuhan itu sudah berlalu. Tidak, ya.
Dikatakan berpeganglah pada ketetapan perintah-perintahnya. Dia menginginkan saudara dan saya untuk mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Dan dia menginginkan saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita juga dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah inti daripada 10 firman Tuhan. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi sesama, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak bersinah, kita tidak mengingini harta milik mereka. Itulah intisari daripada kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah bukan hanya kita tidak memiliki Allah lain di depan kita, tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, atau tidak menguduskan hari Sabat. Ya, semuanya itu adalah manifestasi daripada kasih kita kepada Tuhan. Dan apabila kita melakukan perintah-perintahnya, firman Tuhan cukup jelas, kita sudah sering bahas. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat, ya, tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menurutinya. Dan pada saat kita menurutinya, firman Tuhan ini katakan apa? Supaya baik keadaan kita, supaya lanjut umur kita pada saat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Dan inilah kita lihat firman Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu bukan untuk membuat kita di penjara, tidak. Supaya kita bebas. Ya, hukum Tuhan itu bukan hukuman. Kita sudah sering dengar itu ya. Hukum Tuhan itu bukan hukuman. Tapi justru dengan hukum-hukum Tuhan, baik keadaan kita, lanjut umur kita. Ulangan 4, beberapa ayat sebelumnya, dari ayat 40 yang kita sudah bahas. Ya. Katakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, kata Musa. Lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Mereka akan berkata apa? Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Apa salahnya? Apa salahnya kalau kita tidak membunuh? Apa salahnya kalau kita menghormati orang tua kita? Apa salahnya kalau kita tidak berdusta? Tidak ada yang salah. Justru pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, hukum Tuhan, kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki akal budi. Tetapi tentu saja, ya, firman Tuhan yang sudah begitu jelas katakan hal-hal ini. Mungkin bukan hanya di Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Mazmur 19 ayat 8, kita sudah pernah baca itu. Mari kita, kalau saya dapat baca kembali ya, Mazmur 19 ayat 8 katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi itulah, ya, walaupun itu sudah begitu hebat Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya tentang pentingnya kita berpegang dan melakukan firman Tuhan. Tetapi penarikan untuk tidak setia, penarikan untuk menolak hukum Tuhan itu juga begitu hebat, ya, begitu hebat. Dan ini sudah diamarkan. Musa sudah mengamarkan, Tuhan sudah mengamarkan. Tuhan sudah mengamarkan. Ulangan 4 ayat 23 katakan apa? Hati-hatilah. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ini salah satu contoh ya. Firman Tuhan sudah katakan jangan apa? Ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada lain, jangan menyembah patung. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan. Tapi inilah salah satu poin ya. Hati-hati. Jangan melupakan. Tapi coba kita lihat sejarah umat Tuhan. Apa yang terjadi. Wah, kita melihat bagaimana mereka tidak mengikuti firman ini ya. Bagaimana mereka membuat bagi mereka patung dan menyembah itu sebagai ilah mereka. Bahkan kapan? Pada saat setelah Musa menyampaikan 10 firman, apa yang terjadi kita sudah melihat ya. Tentang apa ya, patung lembu emas, anak lembu emas yang dibuat oleh Harun dan kemudian disembah oleh orang-orang Israel. Nah itulah yang terjadi ya. Penarikan untuk tidak setia itu begitu kuat. Begitu kuat. Walaupun bangsa ini di depan mereka mendengar Tuhan berfirman dari tengah-tengah api. Tapi begitu Musa naik ke atas gunung, hilang sedikit saja. Apa yang terjadi? Mereka membuat patung bagi mereka. Jadi ulangan 4 ayat 8 kembali diulangi ya. Di sana, walaupun bukan hanya di padang belantara mereka membuat patung lembu, tapi Musa sudah amarkan hati-hati. Karena di sana kamu akan beribadah kepada Allah,
buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Jadi itu yang lembu emas ataupun berhala-berhala apapun yang kita buat, yang manusia buat dengan tangan mereka, itu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat mencium, tidak dapat buat apa-apa dengan kata lain. Tapi inilah penarikan untuk tidak setia itu begitu hebat. Penarikan ya. Mari kita lihat. Ini satu contoh ya. Saya hanya baca dari ayat 16 sampai 19, tapi coba kita lihat urutan-urutannya. Oke? Kenapa ini penting sekali? Karena begitu hebat apa yang Musa cantumkan di sini atau firman Tuhan nyatakan di sini tentang penarikan untuk tidak setia dengan urutan berhala-berhala yang dibuat. Apa itu? Mari kita lihat ya. Kalau mari kita lihat setiap apa yang saya garis bawah itu kita mulai hitung sampai 5 di sini ya. Supaya, bukan upaya ya, tapi ada kurang saya S di situ saya tulis ya. Ulangan 4 ayat 16 sampai 19 katakan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang apa? Yang pertama apa? Yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, yang berbentuk binatang yang di bumi. Yang ketiga, berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Ya, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, itu sudah seperti yang kedua ya. Lalu ketiga sudah apa tadi? Burung bersayap terbang di udara. Yang keempat, dan atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga engkau melihat matahari, bulan dan apa? Bintang. Matahari, bulan dan bintang. Ini yang kelima yang disembah manusia. Segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi segala sesuatu itu yang ciptaan Tuhan itu telah diberikan ya, seperti matahari, bulan dan bintang untuk keberadaan kita. Untuk kegunaan mereka lah pelayan-pelayan kita yang melayani kita, tapi jangan kita sembah mereka ini. Nah, coba kita lihat ya, urutannya yang pertama kita lihat berbentuk laki-laki atau apa? Berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, berbentuk binatang yang ada di mana? Yang berbinatang ada di bumi. Yang ketiga, berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Dan yang keempat, berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan yang kelima adalah matahari, bulan, dan bintang. Nah, kenapa saya urutan berhala ini begitu indah telah dibuat oleh Musa? Kenapa? Karena ini yang dibuat manusia ini berlawanan dari apa yang Allah buat urutannya. Ya. Kalau kita lihat dari segala penciptaan Tuhan dari minggu penciptaan, maka yang pertama itu tentu saja adalah kalau kita lihat ya tentu saja terang. Lalu yang kedua adalah cakrawala. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala ya. Lalu hari ketiga Tuhan memisahkan antara air di laut dan daratan. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang atau ditetapkan ya matahari, bulan dan bintang tersebut. Lalu hari kelima adanya ikan di dalam air yang ada di bawah bumi dan kemudian burung-burung yang bersayap yang terbang di udara, itu hari kelima. Lalu hari keenam baru Tuhan menciptakan binatang yang di bumi dan laki-laki dan perempuan manusia. Urutan-urutannya adalah kalau Anda lihat hari urutan pertama itu adalah matahari, bulan, bintang, itu adalah hari keberapa? Hari keempat. Ikan dan burung itu hari yang kelima. Binatang dan manusia itu hari keenam. Tapi inilah ya, yang Tuhan buat itu urutannya 5, 4, 5, 6. Tapi berhala yang manusia buat itu mulai dari 6, lalu kemudian ke 5, lalu kemudian ke apa? Keempat, menurun. Ya, mulai daripada manusia, binatang di bumi, burung-burung bersayap. Coba kita lihat semuanya itu apa? Berhubungan. 1 berhubungan dengan 5. Berbentuk laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan di urutan penciptaan. Yang kedua berhubungan dengan yang keempat. Yang ketiga tentu saya berhubungan dengan ketiga, dan yang keempat ini berhubungan dengan yang kedua, dan 5 berhubungan dengan yang pertama. Jadi kita lihat dengan kata lain, apa yang dibuat oleh manusia itu selalu berlawanan dengan apa yang Allah buat. Dan bukan itu saja. Selain mereka itu berlawanan, urutan berhala dan urutan penciptaan ini berlawanan, mereka juga
menurun ya keberadaan. Jadi berhala-berhala manusia itu mulai dari hari ke-6 itu masuk ke hari ke-berapa? 5 dan hari ke-4 ini semakin menurun daripada apa yang Allah ciptakan. Ya, manusia di dalam dunia ini saat ini mengilah-ilahkan, mengagungkan sekali matahari, bulan, dan bintang. Padahal matahari, bulan, dan bintang itu adalah apa? Itu berada di bawah bahkan ikan. Urutannya itu ya, kalau mau bilang penting-pentingnya itu. Mereka berada di bawah ikan maupun burung ataupun binatang. Tetapi itu yang didewa-dewakan, diilah-ilahkan oleh manusia. Tapi poinnya adalah bahwa penyembahan berhala itu selalu membalikkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan katakan jangan, tapi kita ingin menolak, kita ingin menentang, kita putar balik, orang Manado bilang. Kita memutar balikkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita ingat, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Ya, Ulangan 4 ayat 16 sampai 19 katakan apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah lain kecuali apa? Kecuali Dia. Dengan kata lainnya, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Ulang-ulang ini. Ilah di Mesir itu dalam Ulangan 4 ayat 16 19 yang kita sudah lihat tadi, tidak ada. Tidak berarti bagi satu-satunya Allah yang hidup. Ya, saya percaya ini ayatnya Ulangan, bukannya Ulangan 4 ayat 16 sampai 19, tapi Ulangan 4 ayatnya ke-39 gitu ya. Saya tidak sempat rubah. Ayat 39. Engkau telah diberinya untuk melihat mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya ilah di Mesir itu tidak ada. Tidak berarti bagi satu-satunya Allah yang hidup. Hanya ada satu makhluk yang pantas untuk mendapatkan gelar Tuhan atau Allah. Dia itu adalah siapa? Yahweh atau Tuhan Allah. Jadi poinnya saudara, tidak ada Allah lain. Ya, tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. 1 Raja-Raja 8 ayat 60 katakan apa? Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yesaya 44 ayat 8 katakan, janganlah gentar, janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Dengan kata lain tidak ada. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Yahweh kita ya. Yesaya 45 ayat 5 dan 6 kemudian menjawab apa yang ditanyakan itu ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada Allah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Di luar Tuhan itu tidak ada. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah katakan dalam Keluaran 23, jangan ada padamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Tapi sayang sekali ya, mungkin bukan hanya orang-orang Israel yang menyembah patung-patung. Mungkin kita katakan, waduh ya memang kasihan sekali mereka pendeta ya. Tapi mungkin kita juga, ya seringkali mungkin kita harus akui, ada hal-hal yang kita sudah ilahkan yang melebihi Allah kita. Ya, kita bisa saja kita tidak takut untuk apa ya? Kita tidak takut kalau kita berbuat kesalahan, tapi kita bisa lebih takut kepada orang lain daripada takut kepada Tuhan. Kita mungkin lebih takut kepada bos di tempat pekerjaan kita kalau kita terlambat ataupun kita tidak datang ke tempat kita bekerja. Tapi untuk bertemu dengan Tuhan mungkin kita tidak terlalu takut seperti kita takut kepada pimpinan di tempat kita bekerja atau mungkin hal-hal lainnya. Saya melihat bagaimana usaha-usaha setan yang begitu hebat ya, yang mencoba untuk membuat ilah-ilah lain. Saya pernah membuat beberapa kali saya membuat khotbah di Jemaat Vistak. Bagaimana manusia pada saat ini telah begitu hebatnya, begitu terpaku dengan ilah yang seringkali kita jadikan ilah ini yang seringkali kita ilah-ilahkan. Tentunya mungkin mudah-mudahan tidak menjadi bagian kita ya, tapi seringkali ya anak-anak muda, saya tahu ada anak-anak muda yang akan berontak kepada orang tua kalau saja mobile phone mereka ini diambil daripada mereka. Saya pernah melihat bagaimana satu dokumentari, bagaimana orang-orang yang kecanduan dengan games mereka, pada saat orang tua mereka ambil games mereka ya,
dan dibakar. Waduh, mereka seperti orang gila dan mengancam untuk membunuh orang tua mereka yang mencoba untuk menyelamatkan anak muda mereka. Oleh sebab apa? Kecanduan dengan games dan hal-hal lainnya. Mereka tidak takut, mereka tidak ada masalah untuk main game sampai pagi, bahkan bergadang dengan kata lain ya. Tetapi untuk mungkin baca firman Tuhan begitu 1-2 menit saja kita sudah langsung apa ya? Kita sudah langsung tertidur. Ya, kalau kita berdoa saja mungkin kita tidak lagi memiliki waktu, oleh sebab kita mungkin lebih mencoba untuk melihat short video atau status orang lain. Ya, dengan kata lain, mau hati-hati jangan sampai ya ciptaan-ciptaan manusia ini tanpa kita sadari telah menjadi ilah-ilah bagi kita. Ya, hati-hati. Marilah kita berhati-hati. Nah, kita harus melihat bahwa setan membuat begitu banyak daya tarik. Bukan hanya mungkin mobile phone ini, mungkin mobil kita, rumah kita, harta benda yang kita beli dan lain sebagainya. Kita lebih menyembah, ya kita lebih memikirkan tentang barang-barang daripada mungkin keselamatan jiwa-jiwa lebih kita tinggikan. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat kita menyembah berhala, siapa yang kita sembah? Kita tahu firman Tuhan ini sudah cukup jelas. Tidak ada Allah lain ya. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan. Dan jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita menyembah berhala, apapun bentuknya berhala tersebut, siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Ya, bukan Allah. Ya, kalau ini menjadi ilah kita, siapa ini yang kalau kita harus sembah ini dia? Siapa yang menyembah kita? Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 16-17 mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Dikatakan di sini, mereka membangkitkan cemburunya, membangkitkan cemburu Allah dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada siapa? Firman Tuhan ini katakan, pada saat kita menyembah berhala, siapa yang kita sembah? Kepada roh-roh jahat, bahasa Inggrisnya demons. Pada saat kita menyembah berhala, apapun bentuknya itu, kita sedang mempersembahkan korban bukan kepada Allah, tapi kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepadanya nenek moyang itu bahkan tidak gentar. Tapi kenapa kamu jadi gentar? Kamu sedang menyembah roh-roh apa? Menyembah roh-roh jahat. Bukan hanya dalam kitab Ulangan. Mungkin Anda pikir, wah pendeta ini dari tadi ini cuma ayat-ayat dari perjanjian lama ini. Tentang penyembahan berhala. Tapi ini bukan hanya masalah di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru juga kembali diingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Firman Tuhan katakan, bukan. Yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi pada saat kita menyembah buatan manusia, apapun bentuknya itu. Apakah mobil baru kita, rumah baru kita, telepon baru kita, atau baju baru kita, sepatu baru kita, atau apapun yang kita sembah lebih daripada memberikan satu kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Siapa yang kita sembah? Firman Tuhan cukup jelas menyatakan bahwa yang kita sembah tidak lain dan tidak bukan adalah roh-roh jahat. Saya berdoa, kiranya amaran yang diberikan Musa kepada bangsa Israel ini dapat juga menjadi satu amaran bagi kita untuk melihat apakah kita sedang menyembah berhala atau roh-roh jahat, atau marilah kita terus seperti yang saudara dan saya sedang lakukan saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih sekali lagi bersama-sama dengan kami. Baik, jika ada tambahan ataupun pertanyaan ya sehubungan dengan pelajaran kita yang di Zoom, saya dapat lihat jika ada tangan-tangan yang dapat diangkat, silakan. Jika ada yang dapat diangkat. Ya. Ada tambahan pertanyaan dari Papi Mami, dari Om Rain? Bagus sekali, thank you, very perfect. Puji Tuhan, Baik. Om Rain, silakan. Terima kasih banyak pendeta, sangat komplit. Dan saya melihat di sini, di dalam pelajaran ini bahwa Tuhan itu benar-benar pegang janji. Tuhan sudah berjanji mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Betul-betul Tuhan pegang janji. Dan Tuhan mau supaya keturunan
Mereka juga jangan lupa kepada janji Tuhan, apalagi kelepasan yang sangat luar biasa waktu keluar dari Mesir itu. Itu tidak boleh dilupakan. Nah, bagi kita sekarang mungkin belum ada pengalaman yang sehebat itu, tetapi bagi saya sendiri, terlepas dari segala macam jenis penyakit dan ini satu mujizat dan berkat besar bagi kehidupan kami. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Ya, tentu saja salah satu mujizat terbesar yang dapat kita lihat adalah mungkin perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat kita mungkin dianggap hopeless case, mungkin Tante Yeni mungkin tahu sekali bagaimana saya waktu kecilnya di Balikpapan. Waduh, mungkin nggak terpikir bagi Tante Yeni saya akan jadi pendeta, mungkin gitu Tante Yeni ya. Itulah, jadi dengan kata lain Tuhan tetap dapat menuntun ya, Tuhan tetap dapat menuntun umat-umatnya. Dan salah satu tuntunan terbesar yang dapat kita lihat adalah bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah satu mujizat yang tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa kita pungkiri yang telah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, ada lagi Bapak Simatupang mungkin atau tidak ada lagi yang lainnya? Oh, saya percaya bukan hanya Tante Yeni ya, Tante Sumarandak juga tahu sekali saya waktu kecil ya Tante. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Mong, tolong. Pendeta, kalau orang getol bekerja untuk cari uang, kejar uang, apakah itu sama dengan berhala? Ya, kalau sampai itu telah membuat dia menjadi fokus ya. Jadi apa artinya idolatry? Idolatry artinya dari kata idol. Siapa yang kita idolized? Yang kita idolakan, idolatry ya, idolatry, penyembahan berhala. Siapa yang kita sembah? Jadi kalau kita menyembah pekerjaan kita sampai kita harus melupakan Tuhan, ya. Tuhan katakan ada satu hari di mana kita harus beribadah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita akan berfokus kepada Tuhan. Tetapi kita lebih memikirkan untuk mencari uang yang akan lebih dapat kita peroleh pada hari Sabat dan hal-hal di luar Tuhan, maka saya khawatir itu juga termasuk, saya percaya itu juga termasuk dari definisi yang kita idolakan, ya, yang kita telah idolakan. Jadi entah itu pekerjaan kita, entah itu posisi kita daripada hal-hal yang daripada kehendak Tuhan. Ada orang yang untuk menjaga posisinya dia harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dan itulah yang harus kita perhatikan. Adakah kita, dengan kata lain, idolatry, penyembahan berhala juga adalah siapa yang kita percayai. Siapa yang kita percayai. Ada yang katakan mari kita mempercayai Tuhan atau mari kita mempercayai bos. Bos ajak kita untuk melakukan transaksi bisnis, dan dalam transaksi bisnis kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak etika, yang tidak beretika, entah itu secara keuangan atau seksual dan hal-hal lainnya, seringkali itu dapat terjadi. Apakah yang mana kita mau utamakan? Firman Tuhan ataukah hal-hal yang telah melanggar firman Tuhan? Jadi yang mana yang kita idolakan? Jadi itulah salah satu mungkin dapat kita lihat definisi daripada idolatry tersebut. Terima kasih Tante Yeni. Ya, silakan Ibu Simatupang. Ya, saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang tadi Pendeta Stephen Rantung katakan, kalau lihat masa-masa yang lalu, saya adalah seorang yang kurang sabar. Tetapi saya bergumul, berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan memberkati saya. Dan saya berdoa bersungguh-sungguh sampai kadang-kadang saya menangis meminta kepada Tuhan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita dirubahkan boleh. Saya dari dulu paling tidak sabar. Ya, terlambat sedikit, ini marah. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus bisa berubah. Jadi terima kasih. Rantung, jadi kita tidak bisa lihat yang dulu-dulu. Kalau kita mau minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, segala kelemahan kita Tuhan akan menolong. Terima kasih. Terima kasih Ibu Simatupang untuk kesaksian yang begitu indah. Mungkin ada yang lain mau bersaksi, silakan. Bukan hanya kita bertanya atau saya menjawab, saya rindu mendengarkan kesaksian kita semua jika ada. Ya, ada lagi mungkin yang lainnya? Dari Zoom? Jika tidak ada,
Mungkin dari live stream, silakan Dek. Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke. Ya, mari kita terus renungkan ya. Kita renungkan mujizat seperti pertama-tama tentunya tuntunan perlindungan Tuhan yang besar maupun kecil. Wah, kalau saya mau saksikan mungkin kita tidak akan pernah berhenti. Bagaimana tuntunan Tuhan baik yang dari hal-hal yang kelihatan sangat besar maupun yang kecil sekalipun, tapi kita dapat melihat bahwa Tuhan kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup. Dan kalau pada saat kita berdoa ya, pada saat kita berdoa mungkin wah begitu hebat yang dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan, mungkin saya tidak memiliki waktu banyak untuk menyaksikan, bahkan beberapa waktu yang lalu bagaimana pada saat dalam liburan kami, pada saat istri saya berulang tahun ya, bagaimana ada begitu hebat penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang mungkin satu waktu dapat saya saksikan kepada saudara-saudari sekalian. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian yang kedua acara. Dari Ya, Tante silakan. Olin. Tante Sumarandak itu angkat tangan. Ya. Oh, silakan Tante. Di unmute dulu Tante, belum kedengaran. Ya, Saya sudah. seringkali pikirkan begini. Dulu waktu kita masih umur masa kerja ya, 30, 40, 50, kita tumpuk barang-barang. Beli ini. Saya rasa semua begitu. Pengen ini. Tapi sekarang saya biasa sering merenungkan, untuk apa semua ini barang di rumah? Lalu saya sudah mengosongkan rumah saya, berkasih sama orang semua. Saya punya barang-barang. Karena saya ingat orang Mesir itu keluar dari Mesir. Mereka hanya baju di badan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita sebagai umat Allah yang hidup pada zaman ini, jangan kita tumpuk lagi barang-barang di rumah. Tidak ada guna semua itu. Apa yang kita bisa, satu panci, satu piring, satu apa, tidak ada guna lagi. Lebih baik kita berikan semua itu kepada orang. Jadi saya pikir semua barang saya di rumah tidak ada lagi. Saya mulai donate kemana-mana. Jadi saya pikir itu jadi beban untuk kita kemudian. Apalagi sudah hari tua. Jadi kita coba pikirlah, debt cleaning namanya, debt cleaning. Kita mulai sortir semua barang-barang tidak perlu. Kita kasih sama orang aja yang memerlukan. Dan kita hidup seala kadarnya aja. Ini Amin. saya membayangkan bagaimana orang Mesir waktu keluar. Kita sudah menuju Kanaan sekarang. Tuhan sudah mau datang, buat apa kita punya barang banyak-banyak di rumah lagi? Ya toh? Jadi sudah harus kita pikirkan sekarang. Apalagi kita yang sudah umur begini, tidak perlu kita tumpuk barang-barang di rumah lagi. Lebih baik kita donate ke orang lain yang memerlukan. Waktunya, kalau kita sudah ada, siapa mau urus itu semua? Tidak ada yang mau urus. Lebih baik kita kasih orang. Sekarang waktunya. Orang masih mau terima. Kalau bekas kita sudah mati, ada orang mau ambil lagi. Jadi barang-barang lebih baik mengadakan debt cleaning sekarang. Amin. Ini Amin. usul saya. Saya setuju 100% Tante. Sangat-sangat saya setuju. Berhala di dalam rumah. Ya. Berhala di rumah jangan lagi ada. Kita boleh punya, tapi jangan beli-beli, numpuk-numpuk. Buat apa? Uang itu mesti pakai untuk kerjaan Tuhan, saudara. Ya. Banyak Amin. yang kita mesti bikin sekarang. Amin. Gitu aja Terima kasih. pendapat saya. Saya setuju sekali Tante. Sangat-sangat saya setuju. Ya. Sangat-sangat setuju. Baik, ada lagi mungkin yang lainnya? Dek? Pendeta, kita jadi teringat pendeta setelah membaca yang bagian pertama ini dibilang bahwa dia akan melakukan cara-cara yang seharusnya menolong Anda mengingat dan tidak pernah lupa akan kebaikannya. Kalau misalnya hidup kita itu rasanya plong-plong, tidak ada yang bisa kayak disaksikan kejadian hebat, apa berarti kita kurang dekat hubungan dengan Tuhan, pendeta? Wah, tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Kalau kita lihat, saya ingat saya pernah berkhotbah tentang kitab Ibrani ya, tentang pahlawan-pahlawan iman. Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang menerima mujizat, yang digergaji tidak mati, mulut singa tidak menghancurkan mereka, dibakar tidak terbakar. Tetapi ada juga kelompok the other. Ingat deh, waktu kita khotbah saya waktu lalu, ada kelompok kedua yang tidak mengalami
peristiwa-peristiwa besar seperti yang dialami oleh kelompok yang pertama itu. Tapi apa yang dikatakan, mereka sama-sama adalah pahlawan iman. Jadi ada Tuhan mengetahui ada orang-orang yang dapat diberikan kesempatan untuk mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Mungkin dapat menjadi satu contoh kekuatan yang dapat Tuhan lihat. Tapi tidak semua orang dibuat menjadi seperti Ayub. Tidak semua orang bisa menjadi seperti Abraham. Ya, tetapi mungkin ada yang dari orang-orang yang bukan seperti hebat tersebut, tapi juga tetap mereka memiliki tanggung jawab yang kecil yang dapat mereka lakukan. Ya, dan kita bisa melihat begitu banyak. Kita bisa melihat begitu banyak khotbah yang dapat kita khotbahkan, misalnya tentang orang-orang yang tidak terkenal, tetapi justru mereka memiliki atau membuat memberikan sumbangsi yang begitu besar. Saya pernah berkhotbah tentang Yakobus dan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang tidak sehebat seperti rasul-rasul yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari ke-12 rasul yang setelah Yesus naik ke surga, ada 11 lalu kemudian ditambah lagi 1 jadi tetap 12. Siapa yang paling terkenal dari mereka selain cuman Petrus mungkin ya. Tapi setelah 12 itu siapa lagi yang paling terkenal? Justru di luar 12, Rasul Paulus ya. Rasul Paulus yang lebih terkenal. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan dapat menggunakan masing-masing kita dalam segala, jadi kita tidak harus menjadi seperti pendeta ini yang hebat mungkin dengan pengalaman-pengalamannya. Tapi dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam hal yang sekecil apapun yang dianggap manusia kecil, tapi kalau kita telah dipercayakan dan kita melakukannya, maka kita tetap dapat menjadi orang-orang atau umat-umat yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya Dede ini. Ya, terima kasih, Dek. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita akan berdoa bersama pada saat ini. Ada yang mau kita doakan pada saat ini? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Doakan Mami ulang tahun hari ini. Betul. Terima kasih Papi diingatkan. Jadi ibu saya berulang tahun pada saat ini, ya. Saya tidak dapat melihat beliau saya tidak tahu apakah ini saya sudah dapat dikatakan dapat melihat beliau muka dengan muka ya, walaupun hanya melalui Zoom ya. Tapi saya selamat ulang tahun sama ya. Selamat ulang tahun tentunya kepada ibu saya yang pada saat ini berulang tahun yang ke-82. 28. Oh, 28. Puji Tuhan. 28. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ingatkan. Kita akan doakan Mami yang ulang tahun ya. 28 itu persis Stephen lahir. Oh, begitu. Ya, puji Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang tetap Tuhan terus berikan kepada ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, mungkin dari live stream Dek, silakan. Baik, pendeta, yang pertama dari Om Didi, katanya tolong doakan mamahnya yang sedang recovery dari surgery. Lalu ada silent request dari Kak Lili dan juga Tante Omi. Dan juga ada permintaan doa dari Arda, katanya tolong doakan keluarga temannya yang baru saja ditinggal oleh satu angkatannya Arda yang bernama Lova Hutagalung, pendeta. Jadi tolong doakan keluarga dari Lova Hutagalung ini, dia ada kecelakaan berkendaraan. Oh, wow. Tolong doakan keluarganya yang ditinggal. Oh, meninggal deh ya? Oh, sorry. Jadi yang meninggal itu Lovanya deh? Iya. Oh, oke. Oke. Ada lagi yang lainnya, saudara lainnya? Dan juga dari Femi Kiroyan, kita tolong doakan teman kami Lina Kati Hokang yang baru kehilangan suaminya meninggal di Manado, pendeta. Oh, Lina Kati Hokang ya? Iya.
Ada namanya disebutkan, nggak sempat disebutkan ya? Tidak, pendeta. Oke. Dina. Ya, oke. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada ya, mari kita ya. Jika tidak ada, mari kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, dan dengan waktu-waktu lainnya pada saat umat-umat Tuhan yang berada di berbagai tempat di dunia ini berbakti bersama pada saat ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, kasih setiamu yang selalu menyertai kami, kesempatan yang telah Engkau terus berikan kepada kami supaya kami dapat datang kepadamu, satu-satunya Allah yang hidup Tuhan. Kami dapat datang untuk beribadah kepadamu, untuk diingatkan kembali Tuhan tentang tuntunan-Mu yang begitu besar yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, dan supaya kami hanya dapat berbakti dan menyembah Engkau dan gantinya menyembah ilah-ilah yang tidak lain, kami menyembah roh-roh jahat pada saat itu kami lakukan. Kami datang berdoa Tuhan, kiranya kami semua terhindar dari penyembahan berhala tersebut. Biarlah kami dapat memfokuskan kehidupan kami terhadap kehendak-Mu yang terdapat terjadi dalam kehidupan kami. Kami telah melihat Tuhan, pada saat kami melakukan kehendak-Mu dengan kekuatan yang Engkau berikan, dengan kekuatan yang Engkau telah berikan, maka kami dapat melakukan kehendak-Mu tersebut, dan hal tersebut hanyalah membawa kami ke dalam satu kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang damai, yang mungkin kami tidak terbebas dari masalah-masalah, tetapi di dalam masalah sekalipun kami tetap dapat memiliki kedamaian, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Walaupun ada yang dalam masalah keuangan, masalah sakit sekalipun, tapi pada saat kami mendengarkan segala janji-janji-Mu yang pasti, yang Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah buktikan, bukan hanya kepada orang Israel, tapi dalam kehidupan kami, maka kami dapat yakin Tuhan bahwa janji-janji-Mu itu akan terjadi, entah di dalam dunia saat ini, atau pada saat kami yang pasti masuk ke dalam kerajaan-Mu, kami dapat memperoleh semua janji-janji-Mu yang begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat bagaimana janji penyertaan-Mu telah menjadi bagian orang tua hamba-Mu, telah menjadi bagian Mami yang pada saat ini berulang tahun yang ke-82. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang sudah menyertai beliau, dengan membawa beliau untuk selalu dekat kepadamu, menghadapi hari-hari tuanya dengan berbagai tantangan di waktu lalu, masalah-masalah penyakit sekalipun, tapi Engkau telah membantu Mami, sehingga dia tetap dapat memiliki kesempatan yang indah untuk berbakti, beribadah, mendengarkan firman-Mu, bahkan menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-Mu di dalam kehidupannya. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menggunakan Mami Tuhan, agar beliau dapat terus menjadi anak Tuhan yang selalu dipersiapkan untuk terus bertumbuh, dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Besertalah juga dengan Papi yang menyertai Mami, kiranya mereka berdua Tuhan, kedua orang tua hamba-Mu ini Tuhan, selalu mendapatkan naungan Roh Kudus, dan malaikat Tuhan menjaga mereka dari kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, dan kesehatan yang Kau berikan dapat terus menjadi bagian mereka, dan juga bagian orang-orang tua kami yang berbakti juga pada saat ini bersama-sama. Hamba-Mu terus ingin berdoa bagi Om Rain dan Tante Evelyn dengan kesehatan, kekuatan yang pasti yang dapat menjadi bahagiannya. Terus hamba-Mu berdoa bagi keluarga Simatupang yang selalu mendoakan orang-orang lain. Kami telah mendoakan baby Jedi, dan telah Tuhan Engkau dalam kemurahan-Mu telah memberikan kesembuhan, dan jika Engkau berkenan, jika Engkau berkemurahan, kami terus berdoa bagi Ibu Sima Saragi Tuhan, kiranya dengan kekuatan yang sama yang Tuhan dapat berikan, jika itu adalah kehendak-Mu, maka beliau tentunya dapat memiliki kekuatan, kesehatan yang pasti yang datang juga dari surga. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami lainnya, sahabat-sahabat kami yang juga sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ingin secara khusus ingin berdoa bagi sahabat kami, Saudari Lucy, Tuhan, yang berbakti dari California bersama-sama dengan Tante Yulin Walean. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya anak-anak Tuhan ini Engkau kasih selalu mendapatkan perhatian yang berlimpah dari-Mu Tuhan. Dengan berkat-berkat yang surga berikan kepada mereka, kiranya mereka akan selalu teguh berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan segala urusan-urusan yang perlu diselesaikan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau
akan selalu menuntun kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang telah berbakti dari Indonesia, dari Balikpapan khususnya. Hamba-Mu ingin mendoakan Tante Yeni Pua yang telah juga bersama-sama dengan kami pada saat ini, dan Tante Sumarandak. Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah kedekatan dengan Tuhan yang membahagiakan akan selalu menjadi bagian mereka, memberikan kekuatan pada mereka dan keluarga mereka. Kami terus berdoa bagi Tante Sinche Pua yang di Manado, kiranya juga penyertaan surga dapat terus menjadi bagian beliau. Kami terus berdoa bagi orang-orang yang selalu kami doakan, umat-umat Tuhan yang selalu kami doakan. Kami ingin terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, Tuhan, juga kami berdoa terus bagi beliau. Kami ingin juga sebutkan Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Ibu Pendeta, memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti kepadanya. Terus juga menjadi bagian saudara-saudara kami lain, saudara Alden Sihotang, Tuhan, yang ingin juga terus sebutkan. Kiranya penyertaan juga dapat menjadi bagian saudara Joni Kawan, saudari Carol Roring. Kami juga terus berdoa Ibu Leli Manuhutu Manopo, Tuhan. Penyertaan Tuhan juga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami terus berdoa bagi saudari adik kami Juli Panjaitan maupun saudari Merlin Karamoy. Tuhan, besertalah dengan mereka. Biarlah kekuatan surga akan menyertai mereka walaupun mereka berada di tengah-tengah masalah kesehatan mereka. Demikian juga dengan saudari kekasih kami, saudari Jerry Saraswati, Dr. Jerry Saraswati. Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian beliau. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bersama-sama dengan saudara Didi Sebedius bagi Tante Sebedius yang pada saat ini dalam masa recovery dari operasi yang dia miliki. Tuhan, kiranya Tuhan sertailah dia. Berikanlah kekuatan kepada Tante Sebedius di masa tuanya sekalipun, tetap penyertaan surga menjadi bagian beliau dan menjadi bagian seluruh keluarga besar Sebedius di mana saja. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit di Amerika Serikat ini, seperti saudari Jane juga. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai saudari Jane Rondonu. Kiranya dia akan selalu memiliki kekuatan yang pasti, kesehatan yang selalu akan menyertainya, sehingga dia akan terus-menerus dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi mereka yang dalam keadaan duka. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga saudari Lina Kati Hokang, yang mana suami yang dikasih Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, kami tahu ini adalah satu hal yang tidak mungkin diinginkan oleh keluarga ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudari Lina Kati Hokang. Kami juga bersama-sama dengan saudari Arda mendoakan sahabatnya, keluarga daripada saudari Lova Huta Galung yang Tuhan juga sudah izinkan oleh sebab kecelakaan yang dia alami beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya keluarga yang berduka akan memperoleh kekuatan yang pasti dari surga, dan mereka akan tetap memiliki pengharapan bahwa perpisahan yang sementara dapat terjadi pada saat ini adalah bukan akhir daripada pertemuan mereka dengan kekasih-kekasih mereka, melainkan ini dapat menjadi satu hal yang akan terus menumbuhkan kekuatan iman bagi mereka untuk nantinya bertemu kembali dengan kekasih-kekasih tersebut. Kami terus berdoa juga bagi saudara-saudari kami lainnya yang dengan pergumulan-pergumulan mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi Evi dan Angel Marero, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, dengan pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan akan membantu terus mereka. Hamba-Mu terus berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin, dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Omi dengan silent request yang dia miliki, dan hamba-Mu juga ingin berdoa bersama saudari adik kami, saudari Lili di Bandung, Tuhan, dengan pergumulan juga rumah tangganya. Tuhan, biarlah damai surga, biarlah jalan surga akan selalu menjadi bagian Lili. Biarlah dia akan selalu melihat bahwa tuntunan yang pasti hanyalah tuntunan oleh sebab kebersamaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin terus berdoa. Tadi hamba sudah sebutkan Om Yan dan Tante Sin. Tapi hamba-Mu juga ingin berdoa tentang keluarga besar mereka, keluarga besar lelaki, bagi anak-anak dan cucu daripada Om Yan dan Tante Sin. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian anak-anak dan cucu-cucu mereka. Hamba-Mu berdoa kiranya kesehatan surga
akan selalu menyelimuti Om Yan dan Tante Sin, khususnya Om Yan pada saat dia harus berpergian ke tempat bekerja dan dalam melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan akan selalu menaungi dia dengan keselamatan yang surga berikan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Kristi Sualang di masa mudanya Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupannya dan juga dengan operasi ataupun hal-hal dapat dilakukan dengan kesehatan daripada Kristi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Kristi, dapat menjadi terus juga bagian Tante Reni, dapat menjadi bagian Om Jamie, juga Tuhan sertailah mereka selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan yang hamba tidak sempat sebutkan, tapi biarlah Tuhan menyempurnakan semua permohonan-permohonan kami ini yang nantinya akan disambung oleh tim doa Fisdak dan semua umat-umat Tuhan yang akan mendoakan hal-hal ini. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai kami semua Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok ya di waktu yang sama. Sampai bertemu kembali. Stay safe.